Bayangkan seorang pria yang berdiri di tengah ribuan pasukan musuh tanpa rasa takut sedikit pun. Di sepanjang sejarah manusia, banyak jenderal hebat lahir, dari Alexander Agung hingga Napoleon Bonaparte. Namun, hanya ada satu nama yang memegang rekor yang mustahil, tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Dia adalah pria yang membuat kekaisaran Romawi gemetar dan kekaisaran Persia bertekuk lutut. Namun, di balik kehebatannya di medan perang, ada sebuah misteri besar. Mengapa di saat ia berada di puncak kejayaannya, ia justru diberhentikan dari jabatannya? Hari ini, kita akan masuk ke dalam sejarah emas Islam, membedah strategi jenius dan mengungkap sisi kemanusiaan dari sang pedang Allah yang terhunus, Khalid bin Walid. Khalid tidak lahir sebagai pahlawan Islam. Justru, di masa awal, ia adalah momok paling menakutkan bagi kaum muslimin. Ingat perang Uhud? Saat pasukan muslim hampir menang, seorang kavaleri cerdas melihat celah dari balik bukit karena pasukan pemanah turun dari posisinya. Ya, pria itu adalah Khalid. Dengan insting militernya, ia membalikan keadaan dalam sekejap. Namun, Hidayah tidak mengenal masa lalu. Pada tahun ke-7 Hijriyah, Khalid memutuskan untuk memeluk Islam. Rasulullah SAW menyambutnya bukan sebagai mantan musuh, melainkan sebagai aset berharga. Disinilah gelar legendaris itu diberikan, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ujian pertama Khalid sebagai pemimpin muncul di Perang Mu'tah. Bayangkan, 3.000 pasukan muslim harus berhadapan dengan 200.000 pasukan gabungan Romawi. Secara logika, ini adalah bunuh diri. 3 panglima Islam gugur satu persatu. Di ambang kehancuran, Khalid mengambil alih komando. Apa yang ia lakukan? Ia menggunakan strategi psikologis. Ia memerintahkan pasukannya untuk bertukar posisi antara barisan depan dan belakang, serta kiri dan kanan pada malam hari. Esoknya, Romawi mengira ada bantuan pasukan besar yang datang. Khalid berhasil memukul mundur musuh dan menyelamatkan sisa pasukan. Konon, dalam perang ini saja, 9 pedang di tangan Khalid patah karena hebatnya pertempuran. Namun, puncak kejeniusannya ada di pertempuran Yarmouk. Menghadapi pasukan Romawi yang jumlahnya berkali-kali lipat, Khalid melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan. Ia membelah pasukannya menjadi unit-unit kecil yang sangat mobile atau cepat. Ia memanfaatkan badai pasir untuk menyerang titik buta musuh. Hasilnya, Kekaisaran Romawi kehilangan kendali atas wilayah Syam selamanya. Di tengah kemenangan yang bertubi-tubi, sebuah surat datang dari Madinah. Isinya mengejutkan seluruh dunia. Khalifah Umar bin Khattab mencopot Khalid dari jabatannya sebagai panglima tertinggi. Banyak yang bertanya, apakah Umar membenci Khalid? Sama sekali tidak. Umar adalah seorang visioner. Ia melihat bahwa rakyat dan prajurit mulai mengkultuskan Khalid. Mereka mulai percaya bahwa kemenangan datang karena Khalid, bukan lagi karena Allah. Reaksi Khalid, inilah yang membuat dunia kagum. Tanpa protes, tanpa pemberontakan, ia meletakkan jabatannya. Ia berkata, "Aku berperang bukan karena Umar, tapi aku berperang karena Tuhannya Umar." Ia membuktikan bahwa ia adalah prajurit sejati, baik saat memimpin maupun saat dipimpin. Tragisnya, pria yang menghabiskan hidupnya di medan perang ini tidak menemui ajalnya di ujung pedang musuh. Khalid bin Walid wafat di atas tempat tidurnya. Sambil menangis, ia menunjukkan bekas luka di sekujur tubuhnya dan berkata, "Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku, kecuali terdapat bekas luka pedang atau tombak. Namun, disinilah aku,
mati di atas tempat tidurku seperti seekor unta tua. Semoga mata para pengecut tidak pernah tertidur. Khalid bin Walid bukan hanya tentang kemenangan militer. Ia adalah simbol tentang dedikasi, kerendahan hati, dan keyakinan mutlak. Ia adalah bukti bahwa strategi sehebat apapun tanpa integritas tidak akan berarti apa-apa. Namun, apa yang sebenarnya membuat Khalid disebut sebagai jenius militer melampaui zamannya? Mari kita lihat salah satu manuver paling berbahaya dalam sejarah perang. Perjalanan melintasi Gurun Al-Samawa. Saat itu, Khalid diperintahkan untuk segera membantu pasukan Muslim di Syam. Pilihannya hanya dua, lewat jalur biasa yang dijaga ketat musuh, atau memotong kompas melewati gurun pasir yang sangat tandus, tanpa air, yang bahkan orang Arab Badui pun enggan melaluinya. Khalid memilih jalur kedua. Tahukah kalian apa yang ia lakukan untuk mengatasi masalah air? Ia menggunakan strategi tangki air hidup. Ia memaksa unta-untanya minum air sebanyak-banyaknya sampai punuk mereka penuh, lalu mengikat mulut unta tersebut agar tidak memamah biak. Di tengah gurun yang membakar, setiap kali pasukan kehabisan air, mereka menyembelih satu persatu unta tersebut untuk mengambil cadangan air di perutnya. Dunia militer modern mencatat ini sebagai salah satu logistik perang paling kreatif. Saat Khalid tiba-tiba muncul di belakang garis pertahanan musuh, pasukan Romawi tertegun. Mereka tidak percaya ada pasukan yang bisa selamat melewati gurun maut tersebut. Bagi Khalid, tidak ada kata mustahil. Baginya, medan alam hanyalah alat, dan keyakinan adalah penggeraknya. Kejeniusan Khalid bukan hanya soal keberanian, tapi soal perhitungan matematis yang presisi. Jika kita melihat kurikulum di akademi militer bergengsi, seperti West Point di Amerika Serikat, nama Khalid bin Walid seringkali dibahas sejajar dengan Sun Tzu atau Karl von Clausewitz. Salah satu taktiknya yang paling melegenda adalah penggunaan kavaleri ringan yang bergerak sangat cepat. Khalid tidak pernah membiarkan pasukannya statis. Ia adalah pelopor strategi hit and run dalam skala besar. Ia tahu kapan harus memukul, kapan harus mundur untuk memancing musuh, dan kapan harus melakukan pengepungan ganda yang mematikan. Khalid adalah orang yang mampu melihat medan tempur dari kacamata elang. Ia bisa merasakan di mana titik terlemah musuh hanya dengan melihat debu yang berterbangan dari barisan lawan. Namun, yang luar biasa adalah meskipun ia memiliki kemampuan untuk merebut kekuasaan dan menjadi raja dengan segala pengaruh militernya, Khalid tetap memilih menjadi hamba yang taat. Integritas inilah yang membuatnya lebih dari sekedar jenderal. Ia adalah jiwa yang merdeka dari ambisi duniawi. Setelah meletakkan jabatannya, Khalid menghabiskan sisa hidupnya dalam kesunyian di Homs, Suriah. Tak ada istana megah, tak ada harta yang menumpuk. Pria yang telah menaklukkan dua kekaisaran besar ini meninggal hanya dengan meninggalkan seekor kuda dan senjatanya. Kisah Khalid mengajarkan kita sebuah pelajaran mahal tentang ikhlas. Seringkali kita merasa hancur ketika jabatan kita dicopot atau ketika kerja keras kita tidak diakui oleh manusia. Namun Khalid menunjukkan bahwa kemuliaan tidak terletak pada pangkat di pundak, melainkan pada ketulusan di dalam hati. Dia tetaplah pedang Allah, baik saat ia memimpin jutaan orang maupun saat ia hanya menjadi rakyat jelata di saf belakang. Karena bagi Khalid, pujian manusia hanyalah kebisingan sementara, sementara ridho Allah adalah tujuan yang abadi. Hari ini, berabad-abad setelah kematiannya, namanya masih harum. Bukan karena dia tidak pernah kalah, tapi karena dia tahu untuk siapa dia berjuang. Semoga semangat dan keteguhan hati Khalid bin Walid bisa menginspirasi kita untuk tetap tangguh menghadapi badai hidup kita masing-masing. Terima kasih telah menonton perjalanan sang legenda. Jangan lupa klik like jika kalian bangga dengan sejarah ini, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang mengenal sosok Sang Pedang Allah. Sampai jumpa di kisah sejarah luar biasa berikutnya.